untuk semua orang. Mm-mm. Kenapa? Karena banyak sekali energi kita yang meng-cancel Oke. dalam perjalanan. Mm-mm. Gitu. Jadi begitu jalan misalkan dia nyesel, itu dia meng-cancel. Gitu kan? Jalan-jalan, traktirin temen, bantuin orang. Pernah nggak kita ngobrol sama uang yang mau dikemanain? Nggak pernah. Nggak pernah. Karena Nggak ngerti ngomong sama uang, sebenarnya kita sehari-hari udah ngomong. Sehari-hari contoh ketika kita ngelihat uang, aduh kamu kok dikit, itu kita lagi ngobrol sama uang. konsultasi kemana-mana gitu ya, Ci. Sebenarnya asal dia bisa bedain mana pikiran, mana yang bukan pikiran. Nah. Itu contoh itu yang tadi aku bilang, kita selalu mengeluh. Itu kita mengabdi sama energi mengeluh. Iya. Kayak misalkan, aku yang benar adalah ini, kamu salah ini. Dan dia gunakan itu untuk melawan. Melawan itu hanya memperbesar energi melawan. Kita kan bisa merasakan gitu ya, saat kita ngambil keputusan, kok ringan ya, kok enteng ya, kok plong. Itu berarti memang tanda-tanda yang baik gitu ya, kira-kira ya? Pertama, yes, Oke. tanda-tanda yang baik. Terus yang kedua, ada lagi mas. Jadi ada orang yang, saya dulu pernah punya pengalaman, saya sampai cicil kelasnya mas. Saya cicil kelasnya, di awal-awal ya. Yeah. Saya cicil kelasnya, saya pakai kartu kredit, saya cicil. Nah begitu jatuh tempo, uangnya datang. Nah ketika saya sharing, ada orang yang bilang, Vena, gue ikut kelas juga, gue pakai cicilan, pakai kartu kredit, begitu jatuh tempo, uangnya nggak datang. Jadi aku nggak bikin itu semua sama loh untuk semua orang. Kenapa? Karena banyak sekali energi kita yang meng-cancel dalam perjalanan. Gitu. Jadi begitu jalan misalkan dia nyesel, itu dia meng-cancel. Nah sebelum nanti kita masuk keseruan kelas money awareness yang selama 3 hari nih. Ya. Nanti malam kan hari terakhir gitu. Aku pengen sedikit konsultasi. Ini Ya. masalah pribadi barangkali ya. Dulu aku pernah dikasih program atau data sama guruku. Salah satu guruku tempatku belajar gitu. Waktu aku disuruh gali tanah, lubangnya sekian, diameter sekian, kedalamannya sekian gitu. Silakan gali berapa gitu di pekarangan gitu. Waktu itu aku menggali 3 aku gali. Terus kemudian pas waktu musim penghujan gitu, berapa yang digenangi air? 3. Kalau kamu gali 2, ya 2. Kalau 1, 1. Kalau nggak gali, enggak gitu. Ya udah rezeki itu kayak gitu. Kamu gali aja kebutuhan dulu, ya nanti dia akan datang. Gitu kan. Itu tuh nempel di otak saya. Setelah nempel di otak saya, menjadi sebuah belief system gitu ya. Jadi sebuah keyakinan yang mengakar kuat dalam tubuh saya. Terus seolah-olah sekarang tuh yang terjadi, misalnya saya ada kebutuhan besar. Besar banget. Yang itu kemudian harus butuh diangsur misalnya. Itu tuh justru rezeki yang datang tuh bisa 2-3 kali lipat. Dan itu menjadi pola dalam hidup saya gitu. Nah, saya ingin Coach Vena melihat ini nih fenomena apa, atau perlu saya teruskan aja karena polanya udah begitu, atau memang ini sebenarnya juga bisa digeneralisir menjadi pengalaman hidup banyak orang ketika kemudian data itu udah masuk terlebih dahulu. Gimana, Coach? Sebenarnya ketika tadi programnya adalah menggali, terus dia datang, berarti kita menciptakan kebutuhan, makanya uang datang. Ya, so uang itu berarti untuk kebutuhan. Yes. Bukan uang itu untuk dikembangkan. Betul, betul. Perbedaannya itu. Jadi banyak orang dia gali dulu, dia punya kebutuhan, baru uangnya datang untuk memenuhi kebutuhan. Makanya uangnya tidak berkembang. Ya, itu yang saya lihat. Jadi kayak banyak sekali orang menciptakan uang itu karena kepepet, karena ada kebutuhan baru dia ciptain, ada kebutuhan dia ciptain. So the programnya adalah dia perlu punya alasan untuk menciptakan uang. Iya. Akhirnya untuk kebutuhan itu aja. Betul. Gitu ya. Dan dia tidak menggunakan uang untuk bersedia memiliki uang dan tidak bersedia untuk mengenerate more money, more uang gitu. Jadi ya uang itu karena dia butuh uang karena ada alasan. Kita dari kecil mungkin dididik ya, kita minta uang, buat apa? Gitu. Jadi kita terbiasa dengan pola, saya perlu ini baru dikasih uang. Nah, ada nggak satu tagline hidup gitu, yang kemudian tuh bisa dipegang dan bisa diimplementasikan teman-teman semuanya yang nonton? Dengan tagline itu, uang kita tuh jadi berkembang, jadi tak terhingga gitu, barangkali gitu. Even apapun pekerjaanmu gitu, yang penting kita syaratnya ini gitu, gimana?
Sebenarnya cuma kesadaran ya sama uang ya. Heeh. Yang kedua bersedia kaya dan bersedia dijudge. Emang banyak orang yang nggak bersedia kaya? Banyak. Contohnya? Contohnya, Mas kalau punya uang buat apa? Misalkan Mas dikasih uang nih, tiba-tiba datang sekian M, Berapa? apa yang dilakukan? Ya berapa? Berapa dulu? Ya misalkan sekian M gitu kan, terus apa yang dilakukan? Iya langsung lah beli rumah di tempat yang aku idealkan gitu, Oh, aku impikan. beli rumah langsung Atau kalau nggak diidealkan. gitu, kalau misalnya 50 miliar gitu ya langsung taruh ke reksadana ya. Udah setelah itu aku Yes, nikmatin penghasilannya tiap bulan gitu. Ya, Habib, lu kalau dapat duit langsung diapain Bib? Langsung mendadak nih dapat lotre misalkan gitu ya, uang gede gitu. Ini kan kita seandainya begitu kamu dapat uang yang di luar daripada logika kamu bagaimana memanage, apa yang terjadi? Otaknya langsung jalan, tek, apa? Beli aset, beli rumah gitu kan, jalan-jalan, traktirin temen, bantuin orang. Pernah nggak kita ngobrol sama uang yang mau dikemanain? Nggak pernah. Nggak pernah. Karena programnya adalah begitu datang uang keluar. Begitu datang untuk kebutuhan. Karena diajak ngobrol juga uangnya diem aja. Enggak Mas. Bagi saya. Bagi Coach Vena bisa jawab. Bisa belum bisa jawab. Kamu gila ya ngomong sendiri sama uang ya? Iya banyak orang nggak ngerti ngomong sama uang. Sebenarnya kita sehari-hari udah ngomong. Sehari-hari contoh ketika kita ngelihat uang. Aduh kamu kok dikit. Itu kita lagi ngobrol sama uang. Iya enggak? Iya. Kok nggak datang-datang? Itu kita lagi ngobrol gitu sama uang. Kita nggak pernah say hey, thank you, gitu ya. Terus kita ngecek misalkan aku mau beli barang ini, kira-kira kalau aku beli ini contribute lagi nggak secara energi sebenarnya? Ya, ayo Contribute praktek uang ngomong nggak? sama uang gitu. Iya, Gimana? Ayo sama praktek uang. gimana? Kalau saya selama ini kalau katanya Ustadz Nasrullah, siapa yang nulis buku Magnet Rezeki itu, misal lagi macet nih di mobil macet nih. Waduh, jalanannya penuh kayak saldo rekeningku, ya sebatas itu aja gitu. Iya. Boleh saya pinjam itu kotaknya? Iya. Oke, yes. Contoh nih ya, misalkan saya punya uang, terus saya tanya, karena bukan berarti itu barang bagus atau jelek ya, bukan mahal atau murah, just ini kan cuma barang. Nah, ketika orang menciptakan barang, dia ada intensi nggak? Ada dong. Ada. Intensinya untuk apa? Ya kegunaannya contoh ini, itu. Yes, kegunaannya gitu kan. Oh, saya mau menciptakan yang bagus gitu kan, supaya apa ya suaranya atau segala macam. Berarti kan barang ini terisi intensi. Ya, berarti ada energinya kan. Nah, kita bilangnya entitas. Oke. Ya. Nah, sekarang misalkan saya cek nih. Entitas tuh nggak harus itu ya? Nggak harus orang yang meninggal gitu ya. Nah, itu entitas itu adalah keberadaan sebenarnya gitu. Oke. Nah, kalau saya kan body gesture ya, pakai kinesiologi. Kalau yes-nya saya tuh badan saya ke depan, kalau no badan saya ke belakang. Oke. Terus saya biasa tanya, yang di tanganku ini, gitu kan. Misalkan saya mau beli nih, saya cuma tanya gini, kalau saya membeli barangnya, kalau saya beli kamu, apakah kamu kontribusi uang untuk saya? Enggak. Mungkin udah milik Mas. Jadi saya nggak beli. Oke, yang lain ada nggak merek yang lain coba? Merek yang lain Mas? Yang kantong hitam. Apa? Atau sesuatu? Iya, itu yang dipegang. Yes. Atau ini nih. Ya, sesuatu yang lain. Ya. Kinesiologi. Ya, kinesiologi. Oke. Kinesiologi. Oke, apakah yang ada di tanganku ini kalau aku beli kamu kontribusi uang nggak untuk aku? Maju dia paling. Oh, belakang lagi. Dia belum tentu cocok sama saya. Mungkin cocok sama Mas, tapi belum tentu cocok sama saya. Yang tadi yang hitam. Yes. Coba. Oke. Kalau saya beli yang ada di tanganku ini akan kontribusi uang nggak? Oke. Kurang lebih. Sosok. Gitu. Itu nggak dibuat-buat ya? Nggak. Oke. Setiap orang bisa coba. Dibuat adalah ketika kita nggak netral. Tapi ketika misalkan saya suka, nah, and then saya cek, itu bisa jadi asumsi saya. Oh iya. Karena saya udah suka. Tapi kan this is just natural. Iya. Gitu. Bukan suka atau enggak. Nah, ya dari kinesiologi itu lama-lama bisa kayak langsung lebih cepat. Kayak misalnya kalau kita ngomong kinesiologi gitu ya. Apakah namamu adalah Tukul misalnya? Langsung mudah sekali kan? Iya. Ya kan? Namamu Hendra.
Yes, yes, Gitu yes, kan. Nggak yes, jauh beda dari itu yes. ya. Betul, sama ini juga begini. Cuman kalau Oh, tadi kan bagus ya lebih kepada dipakai dasar untuk ngambil keputusan, kita nggak perlu bingung-bingung konsultasi kemana-mana gitu ya, Ci. sebenarnya asal dia bisa bedain mana pikiran, mana yang bukan pikiran. Itu saya Nah, butuh latihan 3 bulan itu butuh latihan. untuk melepaskan judgment. Cuman kadang yang ngawur, sorry to say gitu ya, banyak guru-guru spiritual itu yang setelah aku tanya ke dalam, Mm-mm. setelah aku ukur pakai meteran ini itu gitu ya, meterannya kan macem-macem, ada soul ini, ada level ini segala macem gitu. Itu tuh kita kadang sebagai murid tuh gila ini egonya atau guru sejati yang ada di dalam diri. Setelah aku tanya guru sejati di dalam, ternyata kamu dulu istriku di kehidupan yang lampau. Ya, Banyak kan? ya. Nah, kalau pakai present, kita bisa cek is that true or lies. Oke. Dalam hati kita bisa tembak dan kita bisa tahu dia energinya di lies atau the truth. Iya, keren. Iya, itu namanya kita present sama energi di balik kata-kata dia. Iya, balik-balik lagi adalah kita harus latihan present, teman-teman Iya, ya. Menjadi present. Sama berusaha present tuh beda. Beda dong, kalau Beda. berusaha adalah aku tidak mau present tapi aku mengharuskan diriku present. Oke, kalau yang langsung present, menjadi present. Itu aja, nikmatin. Flowing langsung gitu ya. Nikmatin tubuh kita. Oke. Iya, saya biasanya menikmatin, saya merasakan ini loh. Ya, nempel ya. Saya nempel. Atau kalau nggak gitu, ngerasain ini semua aja. atau kalau nggak gitu, nafas. Yes, nafas. Atau misalnya juga bisa sentuhan. masuk ke tubuh esensi kita yang paling dalam, ke Sentuhan. akarnya gitu. Tapi ini agak susah sih memang yang. Iya, sentuhan aja, sentuhan. Kita ngerasain sentuhan. Iya. Kita ngerasain skin, tubuh kita, material yang ada di kulit. That's more present. Iya, gitu. Terus kalau tadi soal apa? Nanti malam kan kelas terakhir. Kita kelasnya 3 hari teman-teman. Money awareness itu 3 hari. Jadi 3 hari Zoom bersama Coach Vena. Teman-teman hanya bayar 799.000 aja, udah include sama record ya. Gimana keseruan kelas 2 hari yang lalu ya? Kalau nanti kan hari ketiga gitu, bisa di-share ke teman-teman. Dan kelas akses itu kayak money awareness itu sebenarnya tidak ada buku baku sebenarnya. Kita melihat energi dari teman-teman, ask the question, clearing, ask the question, clearing, bawa awareness, bawa kesadaran. Yang kemarin ada satu energi yang menarik, Mas. Itu sebenarnya energi yang menarik dan aku seneng banget dapat energi ini. Tahu nggak Mas apa? Apa tuh? Pengabdian. Pengabdian kalau kita salah gunakan, kita mengabdi kepada kemiskinan. Oh, maksudnya? Ini kan energi doang, Mas. Yang kita ngomong kalau di kita tuh kayak just the energy kan. Basicnya adalah energi. Jadi kalau misalkan kita mengabdi, kayak kemarin dia bilang, oke, saya mengabdi kepada sesuatu dan segala macam. Saya bilang, oke, kalau kamu pakai energi mengabdi, apakah tanpa sadar kita mengabdi terhadap penderitaan, mengabdi terhadap kesusahan, mengabdi terhadap ketidakberdayaan? Itu mengabdi loh. Kita sadar nggak kalau kita menjadi budak dan mengabdi, patuh tunduk terhadap kemiskinan? Contoh itu yang tadi aku bilang, kita selalu mengeluh. Itu kita mengabdi sama energi mengeluh. Iya. Kita menjudge, kita mengabdi loh sama energi untuk selalu menjudge. Dan kemudian kita wariskan lagi gitu loh. Jadi kita banyak sekali hidup yang kita pikir sadar tapi sebenarnya nggak sadar. Kita kecanduan bahkan terhadap energi itu. Kita patuh tunduk mengabdi pada energi itu, mempertahankan energi itu gitu. Ya itu energi yang semalam. Kelas yang kemarin. Dan buat saya itu dapatin. Makanya semakin aware seseorang, itu dia hanya akan berpikir, berkata sesuatu yang ingin terjadi di dalam hidupnya. Gitu. Dia memilih, yes. Ya, memilih. Yes, dia memilih. Ya. Hanya ketika kita udah belajar, kita tidak lagi kecanduan dalam judgment itu, tapi sadar ada sesuatu dan kita bisa memilih realita yang berbeda. Karena ketika kita memilih realita yang ringan, kita bukan memerangin. Banyak orang memerangin, banyak orang menggunakan fight, energi, melawan. Ya, kayak misalkan
Aku yang benar adalah ini, kamu salah ini. Dan dia gunakan itu untuk melawan. Melawan itu hanya memperbesar energi melawan. Karena mungkin kita nggak sadar dalam kehidupan, kita tuh sering kayak orang tua mungkin ya, dia suka merasa diri dia benar, dia menyalahkan antara suami istri, menyalahkan anak gitu kan. Energi untuk menjadi benar dan energi untuk menjadi itu salah. Nah itu yang kita nggak sadar, kita bawa dari lingkup kecil udah ke bawah. Lingkup dengan partner bisnis mungkin akan bisa seperti itu dengan pasangan, terus kemudian dibawa lagi kepada lingkungan yang lebih besar, apalagi kalau udah bicara tentang antar kepentingan gitu. Jadi yang dipakai aku cuma lihat ini energi ya, energi untuk merasa benar dan salah gitu. Dan kalau kita menyalahkan dia, kita tahu dia salah dan kita menyalahkan, bukankah memperbesar energi salah gitu. Dan kita jadi budak dari energi salah, jadi besar. Nah biasanya aku suka ganti, aku tidak menyalahkan tapi aku kayak being allowance. Kalau dia tanya aku salah atau enggak, baru aku